Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, di bawah langit gelap dan udara dingin menusuk tulang, seorang pemuda miskin diseret paksa oleh puluhan tangan yang penuh amarah. Tanpa bukti, tanpa belas kasihan, ia dipukul, dihina, lalu diikat di pohon besar di tengah hutan yang sunyi. Tubuhnya lebam, matanya berkaca-kaca, sementara suara tawa kejam mengiringi kepergiannya. Ia ditinggalkan sendirian, menunggu ajal, di tengah bisikan malam dan mata-mata liar yang mengintai dari balik kegelapan. Namun, sesuatu yang tak pernah dibayangkan akan terjadi, justru datang menghampirinya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, langit desa dipenuhi awan kelabu. Udara terasa berat, seolah bumi sedang menahan napas. Dari ujung jalan tanah yang becek, langkah-langkah tergesa terdengar mendekat. Obor-obor berkedip di antara bayangan gelap. Wajah-wajah tegang, mata penuh amarah, dan suara-suara keras saling bersahutan. Di sebuah gubuk reot di pinggir desa, Singgih baru saja selesai memberi obat untuk ibunya. Wajah sang ibu pucat, tubuhnya lemah, namun matanya tetap memandang anaknya dengan kasih. Angin malam masuk dari celah-celah dinding bambu yang lapuk, membuat suasana semakin dingin. Tiba-tiba, pintu gubuk itu digedor keras. Suara teriakan pecah memecah keheningan. Buka pintu, Singgih, jangan pura-pura tidak dengar. Singgih menoleh bingung. Ia berjalan ke pintu dan membukanya. Cahaya obor menerpa wajahnya, membuat bayangan panjang menari di tanah. Beberapa pemuda desa langsung masuk tanpa izin. Mata mereka menyapu ruangan kecil itu, lalu salah satu dari mereka menunjuk ke arah tikar di lantai. "Nih, ketemu," teriaknya sambil mengangkat sebuah kalung emas yang entah dari mana asalnya. Singgih tertegun. "Itu bukan punyaku, aku tidak pernah lihat kalung itu." Suaranya bergetar, namun tidak ada yang mendengar. Ibu Singgih yang terbaring memohon dengan suara lirih. "Jangan sakiti anakku, dia tidak bersalah." Namun teriakan benci menguasai ruangan. "Cukup sudah, bawa dia ke balai desa." Tubuh Singgih didorong kasar hingga terhuyung. Pukulan mendarat di pipinya. Darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Di luar, warga telah berkumpul. Obor-obor berderet, menciptakan bayangan menyeramkan di wajah mereka. Kepala desa berdiri di depan, matanya dingin. "Bawa dia ke hutan. Ikat di pohon besar. Biar dia tahu rasa." Singgih mencoba melawan. "Aku bersumpah demi Allah, aku tidak mencuri." Namun suaranya tenggelam oleh teriakan dan hinaan. Beberapa tangan menariknya keluar desa. Kakinya diseret di tanah, debu menempel di wajahnya yang lebam. Suara ibunya memanggil-manggil dari kejauhan, tapi semakin lama semakin hilang tertelan gelap. Jalan menuju hutan semakin sunyi. Angin dingin berhembus, dedaunan bergesekan, dan suara serangga malam menjadi latar. Akhirnya mereka tiba di sebuah pohon besar dengan batang hitam menjulang ke langit. Tali tambang kasar melilih pergelangan tangannya, mengikatnya kuat di batang pohon. "Semoga malam ini harimau lapar lewat sini," ujar salah satu pemuda sambil tertawa sinis. Langkah-langkah mereka menjauh. Obor terakhir padam di kejauhan. Tinggallah Singgih sendirian, terikat, dingin, dan nyeri di seluruh tubuh. Di tengah kesunyian itu, dari arah kegelapan terdengar suara ranting patah. Lalu,
Dua mata bercahaya tajam muncul di antara semak-semak, mendekat perlahan. Dua mata itu mengambang di kegelapan, memantulkan cahaya pucat dari rembulan yang tertutup awan. Nafas malam terasa lebih dingin, menusuk kulit yang sudah perih oleh tamparan, oleh tali yang menggesek pergelangan. Singgih menahan diri untuk tidak berteriak. Ia menggigit bibirnya sendiri sampai terasa asin. Suara ranting patah menyusul, berderap pelan, seperti langkah seorang penjaga yang tidak pernah terburu. Dari sela semak, sosok besar muncul. Bulunya putih keperakan, ujung-ujungnya menangkap cahaya dan memantulkannya menjadi kilau yang angker. Harimau itu melangkah mendekat, selangkah lalu berhenti, seolah menimbang jarak. Udara membawa wangi basah tanah dan aroma samar tubuh liar. Detak jantung Singgih meninggi, dada bergerak cepat, napas naik turun. Harimau itu menundukkan kepala, mendekat ke tali tambang yang melilit keras. Ujung kumisnya bergetar, hidungnya mengendus luka di pergelangan tangan. Singgih menutup mata setengah, menanti sakit yang lebih dalam. Namun yang datang bukan cakar, bukan taring, melainkan suara rendah yang dari jauh seperti dengung, dan dari dekat seperti kalimat yang pelan. Kau tidak berbuat salah. Singgih menyangka telinganya menipu. Suara itu lagi, lebih jelas, lebih jernih. Kau tidak berbuat salah. Orang yang memukul dan mengikatmu tidak mencium kebenaran. Mereka mengira hutan menelan risikmu, padahal hutan menyimpan ingatan. Singgih mengangkat wajah perlahan. Matanya dan mata sang harimau berjumpa. Ada getar aneh di tenggorokannya, seperti ada sesuatu yang tertahan di sana. Ia tidak berani menyahut. Ia takut suaranya pecah. Harimau mendekat sekali. Dengan satu gigitan yang terukur dan tenang, ia menekan tali tambang. Serat kasar itu berderit, lalu terputus, meninggalkan sisa-sisa yang menggelayut seperti kulit ular. Lengan Singgih merosot bebas. Darah yang semula terhenti mengalir kembali, membuat panas yang menyakitkan. Ia hampir rubuh, tapi harimau menyodorkan punggungnya. Naik. Singgih ragu. Tubuhnya gemetar. Di kepalanya, wajah ibu menahan tangis, suara fitnah, obor yang padam satu persatu. Lalu dingin. Lalu lapar. Ia mengulurkan tangan. Jari-jarinya menyentuh bulu yang tebal, hangat, dan lembut di balik kekuatan yang terasa tidak berujung. Ia merayap pelan. Begitu tubuhnya mantap di punggung sang harimau, hewan itu berjalan. Langkahnya lebar, stabil, seakan tanah sendiri menunduk memberi jalan. Mereka masuk lebih dalam ke hutan. Suara malam mengiringi seperti paduan suara yang diredam. Daun memukul bahu. Akar menyembul seperti urat-urat tua. Udara membawa wangi lumut dan kunyit tanah. Di kejauhan, suara air menetes dari tebing batu. Harimau berhenti di depan dinding batu yang ditutupi pakis. Dengan gerakan kepala yang pelan, ia mendorong gumpalan pakis itu, menyingkap celah sempit. Di baliknya ada ruang gelap yang sejuk. Masuklah. Singgih menuruni punggung harimau, oleng sejenak, lalu bersandar pada batu. Gua kecil itu tenang. Lantainya beralaskan rumput kering yang disusun rapi. Di pojok, tertata akar, daun, dan beberapa buah hutan yang masih segar. Ada kendi tanah liat kecil di atas batu datar. Makan. Minum. Istirahat. Lukamu butuh sunyi. Singgih menatap hewan itu, masih bimbang antara syukur dan sangsi. Ia meraih buah pertama, menggigit pelan, merasakan manis yang jujur menyebar di lidah. Air dari kendi menyusul, dingin dan jernih, seperti menetes langsung dari perut bumi.
Saat panas luka mereda, ia duduk bersila, menggenggam lutut, menahan getaran di dadanya. "Terima kasih." Suaranya lirih, hampir tanpa tenaga. Harimau tidak menjawab dengan kata. Ia duduk di depannya, kepala menunduk sedikit, mata setengah terpejam, seolah menjaga sekaligus menimbang. Hening bergerak naik turun bersama napas. Di luar gua, angin berdengung pendek, lalu menjauh. "Mengapa kau menolongku?" Kalimat itu akhirnya keluar, patah-patah, tetapi jujur. Karena hutan mengingat. Karena tanah mencatat langkah. Karena kebohongan meninggalkan bau busuk yang pekat. Aku tidak memakan kejujuran. Aku tidak menelan hati yang berdarah oleh fitnah. Kata-kata itu jatuh seperti batu kecil yang memecah air, menghasilkan riak yang melebar. Mata Singgih memanas lagi. Ia menelan nelangsa yang menumpuk. "Namamu siapa?" tanya Singgih, setengah berpikir ia sedang bermimpi. "Mereka memanggilku Si Putih." "Aku tidak butuh nama untuk hidup, hanya arah yang jelas." Singgih mengangguk pelan. Ia merasakan nyeri di bahu ketika menarik napas panjang. Malam menebal. Suara serangga menjadi selimut yang lembut. Si Putih menidurkan kepalanya di atas kedua kaki depan, menatap api kecil yang dinyalakan Singgih dari batu dan ranting. "Tidurlah. Gantian mata kita berjaga." Singgih terpejam, bukan karena lelah semata, melainkan karena rasa aman yang aneh kembali menemukan tempatnya. Untuk pertama kalinya sejak kedua tangan diikat, ia mempercayakan tubuhnya pada sesuatu di luar dirinya. Pagi merambat seperti doa yang khusyuk. Cahaya tipis menyusup lewat celah pakis. Aroma basah gua bercampur wangi tanah yang hangat. Singgih membuka mata. Tubuhnya masih sakit, tetapi tidak lagi ditelan dingin. Si Putih berdiri di mulut gua, menatap keluar, telinga tegak, kumis bergetar. "Kau akan hidup," kataku pada tanah semalam. Ia menjawab dengan diam yang ramah. Singgih bangkit, membersihkan sisa rumput dari pakaian. Ia mendekat ke sisi Si Putih, melihat keluar. Hutan tampak sama, namun terasa berbeda, seolah pucuk daun menunduk menyapa. Ia menatap tangannya, bekas gesekan tali menghitam di pinggir, memerah di tengah. "Aku harus pulang." Si Putih menoleh, menempatkan sepasang mata tenang ke wajah Singgih. Pulang tanpa arah adalah berputar di tempat. Pulang dengan amarah adalah membawa api ke jerami. Aku tidak ingin membawa api. Aku hanya ingin ibu bernapas tanpa sakit. Itu arah yang cukup. Hari-hari setelahnya bergerak seperti latihan panjang. Si Putih mengajak Singgih menyusuri jalur yang tidak ada di pikiran manusia. Mereka menapaki punggung bukit yang ditutupi ilalang tinggi. Mereka menuruni lembah berpasir yang licin, meminum air dari cekungan batu yang jernih. Si Putih mengajari mengenali daun yang menurunkan demam, akar yang melambatkan nyeri, getah yang menutup luka. Ia juga mengajari diam yang membuat suara hutan mendekat. Dengarkan. Burung di barat berhenti bernyanyi. Itu tanda angin membawa kabar dari timur. Dengarkan. Tanah retak di balik rimbun. Itu tanda air menahan dirinya. Singgih menyimak, menyerap, menyusun. Ia mencoba menenangkan gelombang amarah yang kadang naik tiba-tiba, terutama ketika ingatan tentang obor dan ejekan kembali menampar. Ketika gelombang itu datang, ia duduk, menatap api kecil, mengulang kalimat yang diajarkan Si Putih. Kita menjaga yang bisa dijaga. Kita lepaskan yang tidak bisa disimpan. Kita berbuat baik bukan untuk menghapus salah orang lain,
tetapi agar kesalahan tidak menjalar di dalam diri. Di suatu senja, langit menggantung rendah dan berwarna tembaga. Udara membawa kegetiran yang tidak biasa, seperti bau besi tua yang terkikis. Si putih berdiri di tepi tebing batu, memandang jauh ke arah desa. Matanya menyipit, dadanya mengembang lalu mengempis. Tanah di bawah sawahmu mulai retak. Akar-akar mengejang menahan sisa air. Angin membawa peringatan. Kekeringan. Kekeringan. Dan di dalam kekeringan selalu ada rasa takut yang menjadi liar. Singgih menelan ludah. Ia melihat ke bawah, ke arah rumah-rumah kecil yang dulu hangat. Ia membayangkan ibunya, terbaring di tikar, memanggil namanya di dalam demam. Bayangan itu menusuk. Aku harus kembali. Kau akan kembali. Tapi pulang bukan sekadar melangkah. Pulang adalah membawa terang yang tidak menyilaukan, membawa air yang tidak disia-siakan. Di malam yang sama, si putih membawa Singgih memasuki lorong rimbun yang tersembunyi oleh berlapis-lapis pakis. Di ujung lorong, terdengar bisik air yang tidak deras, namun tak pernah putus. Sepetak batu lembab membuka diri, memajang mata air sekecil mangkuk, jernih dan hidup. Di sekelilingnya, dedaunan muda bergerak ringan, seolah berdoa. Ini bukan milik siapapun. Ini milik yang menjaga hati. Ambil secukupnya. Air ini tidak suka keserakahan. Singgih berlutut. Ia menyentuhkan jemari ke permukaan air. Dingin dengan cara yang berbelas kasih. Ia meneguk sedikit, rasanya seperti kabar baik yang diletakkan di ujung lidah. Ia mengisi kendi kecil dari tanah liat yang ia bawa, menutupnya dengan kain tipis yang diikat serat. Jika aku membawanya turun, mereka akan percaya. Mereka akan percaya yang mereka siap untuk percaya. Tugasmu bukan memaksa mata mereka, melainkan menjaga air ini sampai bertemu tanah yang tepat. Malam itu, di depan api kecil, Singgih bercerita tentang ibunya, tentang hari ketika ayahnya pergi dipanggil senyap, tentang beras yang dibagi setipis mungkin agar cukup seminggu, tentang tertawa yang dipelajari hanya untuk menenangkan orang lain. Si putih mendengarkan dengan kepala miring, seperti menyimpan setiap kata ke dalam laci-laci tak terlihat. Kau tahu rasa lapar. Itulah mengapa kenyang tidak akan membuatmu lupa. Kata-kata itu menghangatkan ruangan sempit. Angin malam berlalu. Hutan beralih ke nada rendah. Sunyi menurun, menambatkan diri di lantai gua. Pagi berikutnya, Singgih berdiri di punggung bukit. Matahari belum keluar penuh. Kabut menggantung di batas pohon. Jauh di bawah, desa terbaring seperti kenangan yang belum selesai. Ia memegang kendi tanah liat. Di belakangnya, si putih melangkah ke samping, hendak memulai perjalanan turun. Sebelum mereka bergerak, udara tiba-tiba bergetar halus. Tidak seperti gemuruh guntur. Tidak seperti langkah kijang. Ini seperti peringatan yang mengalir dari akar. Si putih menegakkan telinga, mengangkat kepala, mengendus angin. Bau debu. Bau kayu kering. Bau takut yang berkumpul di lapangan kosong. Apapun yang sedang terjadi di bawah sana, telah memanggil angin untuk bersaksi. Singgih menatap ke arah tempat pertemuan warga di pusat desa. Dari jauh, terlihat titik-titik hitam yang bergerak lambat. Bukan arak-arakan gembira, bukan kumpulan syukur. Seperti barisan yang menunggu jawaban yang mereka pikir hanya bisa datang dari teriakan. Si putih maju setapak. Ia memiringkan kepalanya, mata menyapu garis hutan, memastikan tidak ada bahaya yang melompat dari samping. Kita turun sekarang. Jangan menoleh terlalu sering ke belakang.
Singgih menghela napas, menegakkan punggung, menggenggam tali kendi agar tidak bergeser. Kakinya menyentuh jalur sempit yang menurun tajam, tanahnya rapuh, batu-batunya licin. Setiap langkah terasa seperti mengukur jarak antara luka dan keberanian. Wajah ibunya muncul dalam benak, menguatkan betisnya. Langit di atas mereka tidak lagi sekadar mendung. Ada gurat-gurat kelabu gelap yang memanjang seperti jemari yang menutup mulut bumi. Burung-burung kecil berputar rendah, lalu menyelinap masuk ke balik daun, seolah menyisakan ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk lewat. Di bawah sana, suara mulai terdengar samar. Ada yang memanggil, ada yang memerintah, ada yang memaki, ada yang berdoa. Semua bercampur, menjadi gelombang saling tindih yang mengambil sebagian nyali, lalu mengembalikan setengahnya. Si putih berhenti di tikungan tajam. Ia menoleh, menatap mata Singgih. Apapun yang menunggu, ingat satu hal. Air ini bukan untuk membayar dendam. Air ini untuk membuat tanah kembali berdegup. Singgih mengangguk. Ia melangkah lagi, menuruni jalur, menembus rumpun, meloncati akar, mendekati tepi hutan yang menghadap langsung ke balai desa. Di antara batang-batang, tampak kerumunan. Obor yang tidak padam di siang hari. Ember kosong yang berderak saling bergesek. Wajah-wajah menegang menatap arah yang sama. Angin berputar, membawa sepotong percakapan yang terpotong. Tuduh. Tangkap. Perangkap. Harimau. Si putih mengeram rendah, tidak untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan pada sesuatu yang lebih tua dari benci. Suara itu menyusup di sela pohon, menurunkan nada kerumunan seperenam langkah. Langkah terakhir menunggu. Hanya selembar bayang pohon yang memisahkan Singgih dari tanah desa yang dulu menolaknya. Ia berdiri di ambang yang rapuh, satu sisi hutan yang mengingat, satu sisi manusia yang gelisah. Di tangannya, kendi kecil berisi air yang dinginnya seperti janji yang harus ditepati. Si putih menurunkan kepala, siap melangkah bersisian. Dari arah balai, sebuah suara meninggi, memecah hiruk yang padat, membawa nama yang sudah lama tidak diucapkan tanpa cemooh. Nama itu melengkung di udara, meluncur menembus daun yang berdebar. Dan sebelum telapak kakinya menyentuh tanah yang dirindukan, sesuatu yang tidak terduga bergerak di tengah kerumunan, mengangkat sesuatu yang berkilau, mengarah ke bibir sumur tua yang menganga. Suara logam bergesek. Suara kain terkoyak. Suara napas tertahan. Singgih menegakkan bahu, memindahkan kendi ke dada, dan mengambil langkah keluar teduh. Si putih bergeser setengah badan, menutup ruang di sisi kiri. Hutan menahan napas. Desa menahan napas. Langit menahan hujan. Air di dalam kendi memantulkan sekelebat cahaya yang tiba-tiba, tajam, dan tidak sabar, seolah meminta jawaban dari keberanian yang baru saja diuji. Saat Singgih keluar dari teduhan hutan, semua suara seperti terhenti. Hanya desir angin yang menelusup di antara jemari dedaunan. Warga yang berkumpul di depan balai desa mendadak diam. Mata-mata mereka terarah pada satu sosok yang berjalan perlahan dari arah pepohonan, dengan punggung tegap meski luka-luka lama masih menghitam di kulitnya. Di sisi Singgih, si putih melangkah tenang, bulunya berkilau diterpa sinar pucat dari langit mendung. Tatapan matanya tajam, namun tidak liar. Gerakannya tenang, namun penuh wibawa, membuat siapapun yang melihat merasa tubuhnya bergetar. Kepala desa berdiri di teras balai, matanya menyipit. Tangan kirinya mengepal di balik kain sarung, seolah menyembunyikan sesuatu. Beberapa pemuda yang dulu menyeret Singgih kini memundurkan langkah, wajah mereka pucat seperti kehilangan darah. Singgih tak menoleh pada mereka. Pandangannya lurus ke depan,
ke arah tanah lapang di pusat desa. Di dadanya, kendi tanah liat berisi air yang ia bawa dari mata air tersembunyi terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena janji yang tersimpan di dalamnya. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah dari kepala desa, seseorang dari kerumunan memekik. Itu dia. Dia bawa harimau. Teriakan itu membuat suasana tegang kembali. Beberapa ibu menjerit sambil memeluk anak mereka. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Aura si putih membuat kaki mereka mengakar di tempat. Kepala desa akhirnya bicara, suaranya keras, tapi getarnya tak bisa disembunyikan. Berhenti di situ, Singgih. Kau kembali bawa binatang buas, mau menakuti kami? Singgih menghentikan langkah, memandang tajam ke wajah orang yang telah memerintahkan fitnah padanya. Aku kembali bukan untuk menakuti, dan bukan untuk membalas, ucapnya lantang, membuat beberapa warga saling berpandangan. Aku kembali karena desa ini sedang mati perlahan. Air kering, tanah retak, dan kalian sibuk saling menyalahkan. Seorang ibu tua maju dari kerumunan, air matanya mengalir. Nak, kami salah padamu. Tolonglah kami. Suaranya pecah, dan seperti air merembes di tanah kering, kata-kata itu membuat warga lain mulai bersuara. Satu persatu mereka memohon, sebagian menunduk malu, sebagian lagi menangis. Namun kepala desa masih berdiri kaku. Bibirnya mengeras, matanya menyipit penuh kebencian. Omong kosong. Tidak ada air yang bisa menyelamatkan kita selain hujan. Dan hujan tidak datang hanya karena anak buangan ini kembali. Seperti menjawab ucapannya, angin berputar kencang, membuat dedaunan di sekeliling mereka bergemerisik. Si putih mengangkat kepala, mengeluarkan suara rendah yang membuat tanah bergetar halus. Beberapa orang di kerumunan langsung mundur, merapatkan tubuh, sementara tatapan mereka bergeser antara takut dan takjub. Pak Darto, kakek bijak yang selama ini diam di pinggir kerumunan, melangkah maju. Tongkatnya menjejak tanah dengan mantap. Aku percaya padamu, Singgih. Kalau kau punya jalan untuk menyelamatkan desa ini, kami akan ikut. Singgih mengangguk pelan. Ikuti aku, tapi tinggalkan benci di sini. Siapapun yang ikut, harus datang dengan hati bersih. Kalau tidak, jalan akan menutup. Beberapa warga ragu, tapi tatapan mereka ke tanah kering dan anak-anak yang haus membuat mereka akhirnya melangkah. Satu persatu, mereka berdiri di belakang Singgih. Beberapa membawa ember kosong, beberapa membawa kain basah, siap menampung setetes pun air yang akan diberikan. Kepala desa tetap berdiri di tempatnya, matanya memantau, bibirnya tersenyum tipis, seolah menunggu alasan untuk menjatuhkan Singgih sekali lagi. Namun saat rombongan mulai bergerak meninggalkan lapangan menuju hutan, ia tidak berkata apa-apa. Langkah kaki puluhan orang menapak tanah kering. Debu berterbangan di udara. Singgih berjalan di depan, si putih di sisinya, Pak Darto mengikuti di belakang. Suara desa semakin memudar, berganti dengan suara hutan yang menyambut mereka. Aroma tanah basah samar mulai tercium, membuat beberapa warga saling pandang dengan raut penasaran. Perjalanan semakin menanjak. Akar-akar besar melintang di jalur sempit, daun lebat menutup langit, membuat udara terasa lembab. Nafas warga mulai terengah, tapi tidak ada yang mundur. Si putih sesekali berhenti, memandang ke belakang, memastikan semua tetap dalam barisan. Ketika matahari mulai merunduk di balik pohon-pohon tinggi, Singgih berhenti di sebuah dataran sempit di antara dua tebing batu. Ia menoleh pada warga, suaranya tenang namun tegas. Kita hampir sampai. Di balik batu besar itu ada mata air.
Tapi sebelum masuk, kalian harus melepaskan semua kebencian dan dendam. Kalau tidak, air itu akan hilang. Beberapa warga menunduk. Air mata jatuh ke tanah. Seorang ibu memeluk anaknya erat, berbisik lirih meminta maaf atas masa lalu. Pemuda yang dulu ikut menyeret Singgih memandangnya dengan mata basah, namun tak sanggup berkata apa-apa. Pak Darto menatap semua orang. Bersihkan hati kita sekarang, atau kita pulang dengan tangan kosong. Udara hening, hanya suara dedaunan yang bergerak pelan. Semua menunggu langkah berikutnya dari Singgih. Di balik batu besar itu, suara air terdengar semakin jelas, seperti memanggil. Namun, belum satu pun dari mereka yang tahu, kebenaran yang lebih besar masih tersembunyi di kedalaman hutan ini, dan kebenaran itu bisa saja memecahkan sisa rasa percaya di antara mereka. Singgih berdiri tepat di depan batu besar yang permukaannya dipenuhi lumut dan akar pohon liar. Si Putih berdiri di sampingnya, kepala menunduk sedikit, telinga tegak, seakan memahami bahwa langkah berikutnya akan menentukan banyak hal. Suara air yang terdengar dari balik batu itu semakin jelas, tapi tidak seperti suara sungai biasa. Bunyi tetesnya teratur, dalam, seolah berasal dari jantung bumi. Warga berkumpul di belakang. Mata mereka memantul antara harapan dan ragu. Beberapa menggenggam ember dan kendi dengan tangan bergetar. Pak Darto melangkah maju, berdiri di sisi Singgih. Kalau memang ini jalannya, kita siap, nak, katanya dengan suara mantap. Singgih memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Ia masih mengingat jelas malam ketika Si Putih membawanya pertama kali ke sini. Suara airnya sama, tapi yang membuatnya berbeda adalah perasaan di dadanya, seolah seluruh hutan sedang mengamati langkahnya. Tutup mata kalian, kata Singgih pelan. Warga saling pandang, tapi akhirnya mereka menurut. Suara nafas terdengar dari berbagai arah, pelan namun tak teratur, seperti semua sedang mencoba menenangkan hati. Lepaskan semua yang menahanmu, lanjut Singgih, suaranya tenang tapi dalam. Lepaskan dendam, lepaskan kebencian, lepaskan semua keinginan buruk. Di tempat ini, hati yang kotor tidak akan menemukan jalan. Si Putih berjalan mengitari kerumunan, langkahnya pelan. Setiap kali ia melewati seseorang, orang itu akan merasakan tatapan tajam yang menusuk jauh ke dalam. Beberapa orang menunduk, beberapa lainnya menggigit bibir. Ada yang berbisik lirih memohon ampun, entah pada Singgih, pada Allah, atau pada hati mereka sendiri. Ketika suasana menjadi hening, Singgih menoleh pada Si Putih. Hewan itu memberi anggukan kecil, lalu maju ke depan batu besar. Dengan kekuatan rahangnya, ia menggigit dan menarik dahan-dahannya menutupi bagian tengah batu. Dahan itu terlepas, jatuh ke tanah, menyingkap celah yang gelap dan sempit. Dari celah itu, sembura cahaya kehijauan keluar, memantul di wajah Singgih. Suara air semakin jelas, namun kini bercampur dengan aroma segar yang membuat dada terasa lapang. Singgih melangkah masuk, tubuhnya perlahan menghilang di balik batu. Di dalam, lorong sempit membawa ke sebuah ruangan alam yang luas, dindingnya dilapisi batu berlumut. Di tengah ruangan itu, sebuah kolam kecil memantulkan cahaya yang berasal entah dari mana. Airnya bening, dan setiap tetes yang jatuh dari dinding batu terdengar seperti denting halus logam perak. Singgih berlutut di tepi kolam, meraih kendi yang ia bawa dari hutan dan mengisinya perlahan. Setiap tetes air yang masuk ke kendi meninggalkan sensasi hangat di telapak tangannya. Ia tahu, ini bukan air biasa. Ini air yang membawa kehidupan, sekaligus menguji hati orang yang meminumnya. Ia kembali keluar, membawa kendi itu di dadanya.
Warga menatapnya tanpa berani bersuara. "Inilah air yang bisa menyelamatkan desa," katanya sambil menatap mereka satu persatu. "Tapi ingat, jika air ini digunakan dengan keserakahan, ia akan menghilang. Kalau hanya disimpan, ia akan menguap. Air ini hanya mau tinggal di tempat yang tulus." Hening menggantung. Hingga tiba-tiba, dari belakang kerumunan, seseorang bersuara keras. "Omong kosong." Semua menoleh. Seorang pemuda bertubuh kekar melangkah maju. Wajahnya tegang, matanya memandang Singgih dengan kemarahan yang disembunyikan. Singgih mengenali wajah itu. Jani. Salah satu orang yang dulu ikut menyeretnya ke hutan. "Aku tahu air itu bukan milikmu," kata Jani. Suaranya menggema di sela pepohonan. "Aku tahu dari mana kau dapatkannya, karena aku yang dulu." Kalimatnya terhenti. Ia menatap ke tanah, bahunya bergetar. "Aku yang dulu menaruh kalung itu di bawah tikar rumahmu," suaranya pecah. "Kepala desa yang menyuruhku, dia janji akan memberiku tanah warisan lebih cepat." Kerumunan langsung gaduh. Beberapa orang menatap kepala desa yang berdiri di teras balai. Wajah kepala desa pucat, matanya liar, dan tanpa berkata apapun, ia mundur perlahan. Lalu, seperti pencuri yang takut ketahuan, ia berlari meninggalkan lapangan. Tak ada yang mengejarnya. Semua mata tertuju pada Singgih dan Jani. Jani menunduk, air matanya jatuh ke tanah. "Maafkan aku, Singgih. Aku hancurkan hidupmu karena tamak." Singgih memandangnya lama, hatinya bergejolak. Luka lama seolah terbuka lagi, tapi di dalam kendi yang ia peluk, air tetap jernih. Ia tahu, jika amarah menguasainya, air itu akan hilang. Ia melangkah ke depan, mendekat ke Jani. Semua orang menahan napas. Dan di tengah keheningan itu, Singgih mengangkat kendi setinggi dada. Namun sebelum ia bisa bicara, angin kencang tiba-tiba datang dari arah hutan. Dedaunan beterbangan, suara seperti gemuruh air mengalun dari kejauhan. Langit yang tadi kelabu kini berubah gelap pekat, seakan sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Angin yang berputar membawa hawa dingin aneh, menusuk kulit dan membuat semua orang menahan napas. Daun-daun kering berputar di udara, ranting kecil bergerak patah, dan di kejauhan, suara gemuruh semakin mendekat seperti pasukan air yang berlari di antara bukit. Warga saling pandang, sebagian merapatkan tubuh anak-anak mereka, sebagian lagi mundur setapak, takut akan apa yang akan muncul. Singgih berdiri di tengah lapangan, kendi air masih ia peluk erat di dada. Si putih berdiri di sebelahnya, bulunya bergelombang tertiup angin, matanya tajam menatap ke arah jalan masuk desa. "Itu bukan angin biasa," gumam Pak Darto yang berdiri beberapa langkah di belakang Singgih. Suaranya berat, penuh keyakinan. Dari arah utara, langit yang gelap perlahan berguncang dengan cahaya samar, seperti kilatan petir yang menembus awan tebal. Namun tidak ada bunyi ledakan petir. Hanya denting-denting halus, mirip suara tetesan air yang jatuh ke permukaan logam. Warga tertegun. "Apa itu?" bisik salah satu ibu. Singgih tidak menjawab. Ia melangkah perlahan ke tengah lapangan, membuka penutup kendi. Begitu penutup itu lepas, udara berubah. Aroma segar yang mirip wangi rerumputan basah menyeruak, menyapu setiap sudut desa. Beberapa warga langsung mengangkat wajah, menghirup dalam-dalam, seolah paru-paru mereka baru saja dibersihkan. Si putih mengeluarkan suara rendah, sebuah nada yang bergetar di dada semua yang mendengar. Angin yang tadinya liar, tiba-tiba melunak. Langit yang kelam perlahan meneteskan sesuatu,
bukan hujan biasa, melainkan tetes-tetes air jernih yang jatuh langsung di sekitar Singgih dan kendi yang ia bawa. Tetes itu menghilang begitu menyentuh tanah, tapi setiap titik yang mengenai kulit membuat hangat yang menenangkan. Pak Darto melangkah maju, matanya berkaca-kaca. Itu tanda, air itu menerima kita. Singgih menunduk, menuang setengah isi kendi ke ember besar yang disiapkan warga. Bawa ini ke sawah, katanya tegas. Basahi tanah yang retak. Gunakan secukupnya. Jangan biarkan setetes pun terbuang. Beberapa pemuda segera berlari, membawa ember itu dengan hati-hati. Mereka menghilang di tikungan jalan, menuju petak-petak sawah yang sejak lama berubah menjadi hamparan tanah kering. Singgih berbalik ke arah seorang ibu yang memeluk anak kecil yang pucat. Beri dia minum ini. Ia menuang sedikit air ke cangkir bambu, lalu menyodorkannya. Ibu itu ragu sejenak, lalu memberikannya ke anaknya. Begitu air itu masuk ke mulut si kecil, wajahnya yang pucat mulai memerah, matanya terbuka lebih lebar, dan ia tersenyum tipis. Si ibu menangis, memeluk anaknya erat. Suara langkah tergesa terdengar dari arah sawah. Para pemuda yang tadi berlari kini kembali, wajah mereka penuh keheranan dan kegembiraan. Tanahnya basah. Kami baru siram sedikit, tapi lumpurnya naik sendiri, teriak salah satu dari mereka. Bahkan ada tunas padi yang keluar. Kerumunan warga langsung riuh. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada pula yang jatuh berlutut di tanah, mengucap syukur berulang kali. Namun di tengah euforia itu, Singgih tetap berdiri tenang. Matanya mencari satu wajah yang belum ia temukan, ibunya. Ia menoleh ke Pak Darto. "Di mana ibumu?" Pak Darto menunjuk ke arah rumah paling pinggir desa, yang atapnya tampak miring. Masih di sana, kondisinya lemah. Singgih mengangguk. Ia menutup kendi dengan hati-hati, lalu mulai melangkah menuju rumah itu. Warga yang melihatnya langsung memberi jalan. Beberapa menunduk saat ia lewat, menahan rasa bersalah yang menumpuk sejak malam pengusiran. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali ia lihat, reot dan sunyi. Di dalam, bau obat herbal bercampur debu memenuhi udara. Di sudut ruangan, ibunya terbaring lemah di atas tikar usang. Matanya setengah tertutup, bibirnya kering, napasnya pelan. "Ibu." Suara Singgih bergetar saat ia berlutut di sampingnya. Ia merendam kain bersih ke dalam kendi, lalu memerasnya pelan di kening ibunya. "Ini aku, Bu." "Singgih." "Aku pulang." Kelopak mata ibunya bergerak. Perlahan, matanya terbuka, memandang wajah anaknya. Air mata tipis muncul di sudut matanya. "Nak, benar kamu," suaranya serak. "Iya, Bu, aku pulang. Dan aku bawa air ini untukmu." Dengan hati-hati, Singgih menuang sedikit ke dalam cangkir, lalu membantu ibunya minum. Begitu air itu menyentuh bibirnya, perubahan terjadi. Wajah ibunya yang pucat mulai mendapatkan warna. Nafasnya menjadi lebih teratur, dan tangannya yang semula lemah kini menggenggam tangan Singgih lebih kuat. "Alhamdulillah. Allah masih beri kita kesempatan." Suara dari luar rumah terdengar. "Singgih, cepat keluar. Lihat ini," teriak salah satu warga. Singgih menoleh ke arah pintu. Si putih sudah berdiri di ambang, matanya menyiratkan sesuatu yang penting. Singgih bangkit, lalu melangkah keluar. Dan di luar, pemandangan yang ia lihat membuat dadanya terasa sesak. Udara pagi desa terasa berbeda. Matahari bersinar lembut menembus celah daun,
menghangatkan tanah yang baru saja basah oleh air ajaib. Burung-burung berkicau riang, mengisi ruang kosong yang sebelumnya hening dan penuh kecemasan. Warga berkumpul di pinggir sawah, menatap dengan mata tak percaya ketika tanah yang retak mulai menyerap air, dan tunas-tunas kecil perlahan muncul dari permukaan. Singgih berdiri di tengah kerumunan, sendiri namun terasa dikelilingi harapan. Kendi tanah liat di tangan kanannya kini hampir kosong, tapi hatinya penuh dengan tekad. Ia mengamati wajah-wajah yang berubah, dari sinis dan curiga menjadi penuh rasa syukur dan kagum. Namun, tidak semua berubah dengan cepat. Kepala desa yang dulu menuduhnya masih menyembunyikan amarah. Di balik pintu balai desa, ia mengatur rencana, menggenggam rasa takut akan kehilangan kekuasaan dan muka. Beberapa pemuda desa yang dulu menghinanya masih bersikap dingin dan waspada, menunggu kesempatan untuk menodainya kembali. Sementara itu, di sebuah sudut desa yang jauh dari keramaian, Ibu Singgih perlahan pulih. Tubuhnya yang kurus dan lemah kini mulai menunjukkan kekuatan. Ia tersenyum lemah saat melihat anaknya yang penuh perjuangan. "Nak, kau bukan hanya menyelamatkanku, tapi kau juga menyelamatkan desa ini," bisiknya penuh haru. Namun di tengah kebahagiaan itu, bayang-bayang masa lalu tidak bisa dihindari. Beberapa warga mulai mengingat kembali masa-masa fitnah dan pengusiran Singgih. Rasa bersalah dan kebencian bertarung dalam hati mereka, menciptakan ketegangan yang belum hilang. Suatu malam, di tepi hutan, Singgih duduk bersama si Putih. Bulan purnama memancarkan cahaya keperakan yang lembut, menyoroti bulu harimau yang berkilau. Singgih bertanya, "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku ingin membawa perubahan, tapi aku takut luka lama akan menghancurkan semuanya." Si Putih menatap dalam, suaranya tenang namun kuat. "Luka adalah bagian dari kekuatan. Tapi ingat, balas dendam hanya akan membuat luka itu bertambah. Kau harus menjadi cahaya yang menuntun mereka keluar dari gelap." Singgih mengangguk, merasakan api kecil di dalam dada yang mulai menyala. Ia tahu jalan di depan tidak mudah, tapi kini ia tidak sendiri. Bersama si Putih, bersama air ajaib, dan bersama harapan baru di desa, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa minggu setelah air ajaib menyuburkan tanah dan menyembuhkan ibunya, suasana desa mulai berubah. Sawah yang dulu kering retak kini hijau kembali. Anak-anak berlarian di jalanan, tawa dan canda kembali menggema. Namun, di balik kebahagiaan itu, gelombang ketegangan perlahan menyusup ke antara warga. Kepala desa yang kehilangan wibawa semakin gelisah. Ia mulai menggerakkan pengikutnya, menyebarkan bisik-bisik keraguan tentang niat Singgih. "Air itu hanyalah keberuntungan sesaat," katanya dalam pertemuan tertutup. "Kita tidak boleh terlalu percaya pada pemuda yang dulu mereka buang." Beberapa pemuda yang dulu menganiaya Singgih mulai menunjukkan sikap sinis, menolak ikut dalam kerja sama membersihkan hutan dan menjaga sumber air. Mereka menyebar kabar bahwa Singgih akan membawa malapetaka pada desa. Di tengah semua itu, Singgih tetap tegar. Ia mengingat kata-kata si Putih yang mengajarkannya untuk menaklukkan amarah dan dendam. Ia mengumpulkan warga yang mau bekerja bersama, membentuk kelompok menjaga mata air, memperbaiki sumur, dan mengajarkan anak-anak agar tidak mengulangi kesalahan lama. Namun ujian terbesar datang dari dalam diri Singgih sendiri. Malam-malam sunyi di gua dan perjalanan panjang membuatnya teringat luka masa lalu. Bayangan hinaan, pengusiran, dan fitnah sering muncul dalam mimpi buruknya. Kadang, rasa sakit itu begitu nyata hingga membuatnya hampir menyerah. Suatu malam, ia duduk di tepi sungai kecil bersama si Putih. Air mengalir tenang, namun dalam hatinya bergolak badai. "Aku takut, si Putih," katanya lirih.
Takut aku tidak cukup kuat untuk memimpin dan mengubah desa ini. Takut luka lama membuatku menjadi seperti mereka yang dulu menyakitiku. Si putih menatapnya dalam-dalam. Kekuatan bukan berarti tidak pernah takut. Kekuatan adalah keberanian untuk terus melangkah meski takut. Kau bukan mereka, Singgih. Kau adalah harapan. Dengan kata-kata itu, api dalam dada Singgih menyala kembali. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang membalas, tapi memperbaiki. Ia harus menjadi teladan, bukan bayangan amarah. Keesokan harinya, ia memimpin sekelompok pemuda membersihkan reruntuhan dan membuka jalan setapak ke sumber mata air. Perlahan, warga yang ragu mulai bergabung. Hati mereka mulai melunak, menyadari bahwa perubahan adalah pilihan, bukan paksaan. Namun, di sudut desa, kepala desa merencanakan sesuatu yang lebih gelap. Ia tidak akan membiarkan Singgih merebut hati dan harapan warga tanpa perlawanan. Rencana licik sudah siap diluncurkan, dan badai yang lebih dahsyat dari kekeringan menanti untuk menerjang. Desa yang mulai bangkit kini terancam oleh rencana gelap yang disusun oleh kepala desa. Di balik senyum palsu dan kata-kata manisnya, ia menyebarkan bisikan busuk yang memecah belah warga. Mereka bilang Singgih membawa berkah, tapi siapa yang tahu apa niatnya sebenarnya, gumam kepala desa di hadapan beberapa pengikut setianya. Kita harus hentikan dia sebelum semuanya terlambat. Beberapa pemuda yang masih setia pada kepala desa mulai menjalankan perintah itu. Mereka menyusup ke dalam kelompok yang dipimpin Singgih, menabur keraguan dan ketakutan, membisikkan fitnah baru yang lebih berbahaya. Suasana desa yang tadinya mulai bersatu menjadi gelisah. Warga mulai berbisik, saling menatap curiga, dan lama-kelamaan jarak antara mereka semakin melebar. Anak-anak yang dulu bermain bersama kini terpisah oleh tembok ketidakpercayaan. Singgih merasakan perubahan itu. Hatinya berat, namun ia tetap berusaha menjadi cahaya. Ia mengadakan pertemuan di balai desa, mengajak semua warga duduk bersama, berbicara dari hati ke hati. Kita pernah terluka, kita pernah salah, ucapnya dengan suara yang penuh perasaan. Tapi kita harus bangkit bersama. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu memecah kita. Beberapa warga mulai menunduk, menangis, dan perlahan rasa persaudaraan mulai tumbuh kembali. Namun, tidak semua tergerak. Kepala desa dan pengikutnya semakin giat menyebarkan kebohongan, menyiapkan jebakan yang akan menguji kesetiaan dan keberanian Singgih. Suatu malam, saat Singgih sedang berdoa di pinggir hutan, suara langkah kaki mendekat. Seorang pemuda dengan wajah penuh ketakutan berlari ke arahnya. "Ada yang ingin menjebakmu, Singgih," kata pemuda itu dengan napas tersengal. "Mereka bilang akan membuatmu terlihat seperti pengkhianat." Singgih menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Aku tidak takut pada mereka," bisiknya. "Aku hanya takut jika kita menyerah pada ketakutan itu." Si putih muncul dari balik pepohonan, menatap tajam ke arah gelap. "Saatnya kau tunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Dengan tekad yang membara, Singgih bersiap menghadapi ujian yang akan menentukan masa depan desanya dan juga dirinya sendiri. Malam itu, desa diterangi cahaya rembulan yang pucat. Angin dingin menyusup lewat celah-celah rumah, membawa bisikan-bisikan gelap yang mengancam ketenangan. Singgih berdiri di tepi lapangan tengah desa, wajahnya tenang namun penuh tekad. Si putih berdiri di sampingnya, tubuh besar dan bulu putihnya memantulkan cahaya bulan seperti pelindung abadi. Kerumunan warga berkumpul, menunggu. Beberapa masih meragukan niat Singgih, beberapa berharap keajaiban benar-benar akan datang. Di sisi lain, kepala desa dan pengikutnya berdiri dengan wajah penuh kecemasan dan kemarahan, siap melancarkan serangan terakhir mereka. Tiba-tiba,
Suara teriakan memecah kesunyian. Seorang pemuda dari kelompok kepala desa maju ke depan, membawa bukti palsu untuk menuduh Singgih. Ia berteriak keras, Singgih adalah pengkhianat. Dia ingin menghancurkan desa. Suasana menjadi tegang. Warga terpecah, beberapa mulai berteriak mendukung pemuda itu, yang lain masih ragu dan ingin mendengar kebenaran. Singgih mengangkat tangan, memohon hening. Dengarkan aku, katanya dengan suara tegas. Aku datang bukan untuk merusak, tapi untuk menyelamatkan. Jika kalian masih ragu, lihatlah apa yang telah terjadi dengan desa kita sejak aku kembali. Ia menunjuk ke arah sawah yang kini hijau subur, ke sumur yang mulai mengalirkan air bersih, dan ke ibu-ibu yang meneteskan air mata bahagia. Namun kepala desa tidak menyerah. Ia mengeluarkan surat palsu yang menyatakan bahwa Singgih telah bersekongkol dengan musuh desa. Ini buktinya, katanya sambil mengacungkannya. Singgih menggeleng pelan. Kebohongan tidak akan menang atas kebenaran. Di saat itu, si putih mengaum panjang, suaranya menggema di seluruh desa, membangkitkan rasa takut dan hormat. Harimau itu berjalan maju, berdiri di depan Singgih, menatap kepala desa dengan tatapan yang menahan badai. Kepala desa terdiam, tubuhnya gemetar. Warga yang melihat hal itu mulai berubah sikap, ada yang menunduk malu, ada yang mulai meragukan pemimpin mereka. Singgih melangkah maju, membawa kendi berisi air ajaib. Ia menuangkan air itu ke tanah, dan seketika, tanah yang kering retak mulai berubah menjadi basah dan subur. Angin bertiup pelan, membawa aroma kesegaran yang menenangkan. Hujan pertama setelah kekeringan panjang mulai turun pelan-pelan, membasahi wajah-wajah yang penuh harapan dan penyesalan. Warga menangis dan tertawa bersama, menyambut harapan baru yang lahir dari luka lama. Kepala desa akhirnya terpuruk, melepaskan segala tipu daya dan meninggalkan desa itu tanpa suara. Singgih berdiri di tengah desa, matanya memandang ke langit yang mulai cerah. Di sisinya, si putih duduk dengan tenang, seolah menjaga janji yang telah terpenuhi. Malam itu bukan hanya akhir dari penderitaan, tapi awal dari sebuah kehidupan baru yang penuh kasih dan keadilan. Pagi itu, desa diselimuti cahaya hangat yang mengusir dingin malam. Udara terasa segar, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tumbuh subur. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Anak-anak bermain dengan riang, ibu-ibu tertawa sambil mengobrol, dan para lelaki mulai membersihkan jalan serta memperbaiki rumah yang rusak. Singgih berdiri di depan kerumunan, kini bukan lagi sebagai anak buangan, tapi sebagai pemimpin yang dihormati. Matanya memancarkan keteguhan dan kelembutan. Ia melihat wajah-wajah yang dulu meragukannya kini penuh kepercayaan dan harapan. Di sampingnya, si putih duduk dengan tenang, menatap Cakrawala. Ia tahu tugasnya di desa ini sudah selesai. Kau telah membawa cahaya dari kegelapan, Singgih, ujar Pak Darto dengan suara parau namun penuh kebanggaan. Singgih tersenyum, menggenggam tangan sang kakek. Aku hanya menjalankan amanah. Semua ini bukan tentang aku, tapi tentang kita semua yang berani berubah dan memaafkan. Warga mengangguk setuju, suasana berubah menjadi hangat dan penuh keakraban. Singgih berjalan menuju rumahnya, di mana ibunya menunggu dengan senyum yang tak pernah padam meski waktu berlalu. Mereka berpelukan, menguatkan satu sama lain setelah perjalanan panjang penuh luka dan harapan. Sebelum mengakhiri, Singgih menatap langit yang kini cerah dan berbisik. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjaga hati dan saling menyayangi. Di kejauhan, si putih berdiri di tepian hutan, menoleh sekali lalu menghilang perlahan di balik pepohonan. Jejaknya tetap ada, bukan hanya di tanah,
tapi di hati setiap orang yang percaya pada keajaiban dan kebenaran. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersabar, berbuat baik, dan memaafkan. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya, sahabat Ruang Fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.